Jadi hari ini tuh saya kehabisan tiket kereta dari Jogja ke Jakarta. Ya, ada yang baru lari-lari. Kita pada mundur, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Kali ini saya sedang berada di kota Yogyakarta. Rencananya hari ini mau naik kereta dari Jogja menuju ke Jakarta. Cuman untuk kereta-kereta yang langsung direct ke Jakarta dari Jogja itu tiketnya habis, teman-teman. Kemarin saya pesen tiket juga udah dadakan ya, dan itu tiketnya habis. Nah, cara ngakalinya kalau kalian kehabisan tiket kereta jarak jauh yang dari Jogja langsung ke Jakarta, itu kita bisa ngeteng. Startnya dari Jogja, tapi nanti kita nyambung kereta dari stasiun Kutoarjo. Hari ini saya bakal nyobain ngeteng naik kereta dari Jogja, dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini sekarang lagi di pintu selatan, stasiun Tugu Jogja. Kita bakal naik kereta lokal dulu, kereta Pramex menuju ke Kutoarjo. Nanti kita dari Kutoarjo baru nyambung naik kereta jarak jauh menuju ke kota Jakarta. Kemarin terakhir saya udah naik kereta Pramex juga ya ke arah Kutoarjo, karena infonya kan baru diperpanjang. Saya udah jelasin di awal video kalau kalian ketika kehabisan tiket yang langsung direct dari Jogja ke Jakarta, kalau mau naik kereta itu bisa motong ngeteng ke Kutoarjo dulu, naik Pramex, baru nanti nyambung naik kereta ke Jakarta ya dari Kutoarjo. Nah, gimana perjalanan dari Jogja menuju Jakarta ngeteng naik kereta kelas ekonomi? Apakah tarifnya lebih murah kalau daripada kita beli langsung tiket dari Jogja ke Jakarta? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai ya. Jadi pintunya tuh dipisah ya. Kalau naik kereta Pramex, meskipun dia komuter line, nah di Jogja ini ada pintu gate yang khusus komuter line untuk KRL sendiri dan yang Pramex sendiri, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa dipisah, tapi loketnya jadi satu. Jadi kalau pintu masuk komuter line itu ke sana, itu untuk naik KRL dari Jogja menuju ke arah Solo atau mungkin ke Klaten, ke Palur ya. Tapi kalau mau naik Pramex, itu pintunya masuknya lewat sini, ini sampingnya loket sama keberangkatan kereta bandara. Padahal sama-sama komuter line. Tapi kalau kalian mau beli tiket untuk KMT atau mungkin top up saldo mau naik Pramex, itu kalian harus jalan dulu ke gate-nya KRL. Lumayan jauh sih, karena dipisah ya gate-nya. Di sini nggak ada buat top up kayaknya. Gate-nya terpisah sendiri Pramex. Kenapa nggak dijadiin satu? Dan kalau dari pintu selatan, kalian bisa naik kereta jarak jauh, kereta lokal Pramex, kereta bandara ke Bandara Adi Sucipto, ke Bandara YIA ya. Kalau ke Bandara Adi Sucipto, kalian bisa naik KRL yang menuju ke arah Solo. Nah, gate KRL-nya ada di sana, pisah sendiri. Jadi lumayan jauh kalau mau top up e-money dan lain-lain. Nggak tahu nanti kedepannya bakal dijadiin satu atau enggak. Kita naik Pramex, gate-nya lewat sini ya, lewat pintu selatan yang dekatnya, yang ada lokomotifnya itu pokoknya, yang kuning depannya Hotel Abadi. Kita langsung aja menuju ke jalur 6 karena keberangkatan kereta lokal komuter line Pramex yang menuju ke Kutoarjo itu di jalur 6 ya teman-teman, untuk yang jam 11.50. Nah, itu rangkaian kereta udah ada tuh. Lokomotifnya apa ya? 203 cuy. Pakai 203 rel sprinter. Udah rame juga ya. Lokomotif yang berdinas di rangkaian kereta api komuter line Pramex ke Kutoarjo ini pakai 203 CC203 9501 di Poinduk Yogyakarta, teman-teman. Lokomotif seri CC203 yang pertama kali hadir di Indonesia. Ini kesukaannya siapa nih? Kesukaannya Mas Hikari Train. Ada lagi ya yang suka sama 203 9501 nih? Lokomotif favoritnya Mas Hikari Train. Kita langsung aja ke belakang ya, nyari tempat duduk karena rebutan. Jadi kita naik kereta lokal menuju ke Kutoarjo, teman-teman. Dan sekarang ini Pramex udah ganti rangkaian ya, pakai kereta ekonomi kursi tegak berhadapan. Jadi kita ke belakang langsung aja. Biasanya yang belakang masih sepi sih. Kursinya bebas milih. Kalau udah penuh berdiri coy. Nah, saya udah bikinin videonya untuk
yang kereta Pramex ini lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas ya. Ketika Pramex ganti rangkaian pakai ekonomi yang kursi tegak berhadapan. Ramai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sini ya, paling belakang. Masih ada yang kosong. Jadi etape pertama, kalau kalian kehabisan tiket kereta jarak jauh buat balik ke Jakarta dari Jogja langsung ya, atau dari Lempuyangan ke Jakarta, Pasar Senen, atau mungkin dari Stasiun Tugu Yogyakarta ke Pasar Senen atau Gambir, kalau tiketnya habis, teman-teman bisa coba cara ngeteng. Pertama naik kereta lokal komuter lain Pramex dari Stasiun Tugu Jogja, tarifnya 8.000, itu nanti sampai ke Stasiun Kutoarjo teman-teman. Nah nanti dari Stasiun Kutoarjo teman-teman tinggal pilih, biasanya banyak kereta yang kadang itu masih tersedia, terutama kereta-kereta yang dari arah Surabaya ya. Jadi kadang emang ada banyak penumpang yang naiknya sampai Kutoarjo, sampai mungkin Wates, nanti baru turun, baru kursinya kosong, nah kita baru bisa ngisi dari Kutoarjo, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian kehabisan tiket itu, kalian coba aja cek stasiun-stasiun setelah mungkin Jogja, kayak Kutoarjo, Kroya, Purwokerto misal. Nah itu biasanya ada penumpang-penumpang yang turun, jadi kadang kursinya baru kosongnya dari stasiun-stasiun tersebut, dah kita baru bisa naik dan bisa sampai ke Jakarta. Perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo, kalau kita naik kereta lokal komuter lain Pramex, durasi perjalanannya sekitar 1 jam. Buat tempat duduknya rebutan ya, siapa cepat dia dapat. Saya kebagian kursi di ujung deket bordes dan dapat kursi yang hadapnya mundur. Tapi kalau dilihat sih semua penumpangnya dapat duduk, belum ada penumpang yang berdiri. Bahkan masih ada beberapa kursi yang kosong. Pemberhentian pertama, kita tiba di stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo. Ini masih di Provinsi DIY. Nanti setelah ini baru kita masuk wilayah Jawa Tengah teman-teman. Yang turun lumayan banyak, terus ada lagi penumpang-penumpang yang naik juga ya di Wates. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Kita tiba di stasiun Jenar, sudah masuk wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Di sini tuh yang turun mesti banyak banget di stasiun Jenar. Kita tiba di tujuan akhir komuter lain Pramex stasiun Kutoarjo jam 12:48 teman-teman. Kita tap out keluar dulu ya teman-teman. Ini bawa koper juga banyak banget ternyata. Bawa bunga lagi, kayak habis wisuda gitu. Oh masih ngantri juga ya keluarnya. Penumpang yang dari Kutoarjo ke arah Jogja udah nungguin tuh di sana teman-teman. Banyak banget penumpangnya. Biasanya ramai banget, penuh, lebih penuh dari yang dari Jogja ke sini biasanya ya. Di luar juga kayaknya baru ada yang masih ngantri mau masuk juga tuh. Pramex nih emang ramai ya, murah juga. Ada Mas Ian, teman saya yang dinas jaga gate.
Semangat Bapak, semangat Bapak, semangat Bapak. Aduh, repot. Kita lewat sini aja ya. Kita menuju ke pintu kereta jarak jauh ya teman-teman. Ini kayaknya mau naik Pramex juga sih. Ngantri banget, crowded banget. Teman saya lagi sibuk, penumpangnya banyak. Kita turun Pramex, keluar belok kiri, terus langsung belok ke kiri ya, ke arah pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Kalian kalau mau beli tiket langsung juga bisa di loket, langsung ke loket ini arahnya. Cuman untuk tiket di loket itu emang dijualnya ketika ada sisa dari online ya. Kalau habis ya habis teman-teman. Nah, dari stasiun Kutoarjo ini kita bakal lanjut naik kereta menuju ke kota Jakarta teman-teman. Kereta yang berangkatnya emang awalnya dari Kutoarjo. Kita bakal naik kereta api Sawunggali kelas ekonomi ya. Jadi rutenya Sawunggali ini Kutoarjo ke Jakarta Pasar Senen, jadi nggak sampai Jogja. Makanya ketika kalian kehabisan tiket dari Jogja ke Jakarta yang secara langsung keretanya, itu coba aja cari-cari kereta yang keberangkatannya awal dari Kutoarjo. Kalau sampai sekarang ini cuma ada Sawunggali ya kayaknya. Kalau dulu tuh ada Kuto Jaya Utara, tapi Kuto Jaya Utara sekarang udah dihapus. Jadi ada Sawunggali pagi, yang jadwal pagi, yang siang, yang akan kita naiki hari ini, dan ada lagi Sawunggali yang malam. Dan saya beli tiket Sawunggali ini juga sebenarnya udah kira-kira Hamin 4 kalau nggak salah, Hamin 4 hari yang lalu lah. Jadi nggak pesan jauh-jauh hari. Tapi kalau tiket kereta dari Jogja ke Jakarta yang secara langsung, kalau pesennya dadakan, Hamin seminggu mungkin, itu biasanya udah habis, apalagi kalau weekend dan musim libur panjang. Nah kalinya gimana, kalau misalkan kalian mau belinya dadakan, agak dadakan ya, jangan dadakan banget, itu bisa naik kereta Pramex ke Kutoarjo, terus Kutoarjo nanti coba nyari tiket kereta Sawunggali. Kalau masih tersedia, teman-teman bisa pesan dan nanti bisa lanjut ke arah Jakarta. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun ya, karena sekarang udah jam 1 siang dan Sawunggali nanti berangkatnya sekitar 50 menitan lagi, 13 lebih 50 dari stasiun Kutoarjo. Jadi tadi dari sana, kalian tinggal lurus aja, keluar Pramex, terus masuk ke keberangkatan kereta jarak jauh ya. Di sini bisa pakai Face ID atau mungkin nyiapin tiket dan KTP fisik atau yang etiket, nanti tinggal lewat yang sebelah kiri. Nah ini belum pernah daftar kayaknya. Belum pernah daftar kan, nggak bakal bisa masuk sih. Jadi harus daftar dulu kalau Face ID ya teman-teman. Kita masuk ke dalam ruang tunggu stasiun Kutoarjo. Jadi hari ini tuh saya kehabisan tiket kereta dari Jogja ke Jakarta. Makanya ngeteng naik kereta Pramex dulu, terus nyambung naik kereta Sawunggali. Dan saya ngecek tadi sebelum berangkat, untuk kereta api Sawunggali sampai ke Jakarta pun tiketnya habis teman-teman. Hari ini habis keberangkatan hari ini. Cuman nggak tahu nanti penumpangnya bakal naiknya dari mana aja ya. Tapi hari ini habis sampai ke Jakarta. Biasanya sih dari Purwokerto yang paling banyak. Kroya, Purwokerto tuh baru mulai banyak. Tapi kalau keberangkatan dari awal Kutoarjo ini biasanya nggak langsung full. Beda sama kereta dari Jogja. Meskipun keretanya udah tersedia di jalur 5, tapi kita masih belum boleh ke sana teman-teman, karena keretanya masih dicuci, masih dibersihin. Karena kereta api Sawunggali ini kayak taksaka, sehari jalan PP 3 kali teman-teman. Tapi dari Kutoarjo ke Jakarta, Jakarta Kutoarjo. Kalau taksaka kan Jogja Jakarta 3 kali PP ya. Nah, Sawunggali ini juga sama, ada Sawunggali pagi, terus siang sama malam. Nah, tadi berangkatnya dari Jakarta, Sawunggali yang akan kita naiki pada siang hari ini. Kalau nggak salah sekitar jam setengah 7 gitu, setengah 7 pagi berangkat dari Jakarta, terus sampai sini tuh jam 12-an kayaknya, jam 12-an atau jam setengah 12 gitu. Saya nggak hafal jadwalnya. Nyampe sini dibersihin, dicuci, nanti berangkat lagi ke Jakarta jam 13.50. Nanti nyampe Jakarta berangkat lagi ke Kutoarjo malamnya teman-teman. Jadi tektok bolak-balik istirahat mungkin sekitar setengah jaman, terus langsung berangkat lagi. Makanya keretanya masih dibersihin, kita disuruh nunggu di ruang tunggu. Kalau belum dibolehin ke sana, kita nggak bakal boleh ke sana juga, nggak boleh naik ke keretanya. Sama kayak Sancaka di Jogja atau Surabaya biasanya datang kan dibersihin dulu, kita nggak boleh naik ya. Kalau Taksaka karena kereta baru biasanya pintunya dikunci dari dalam pintunya pakai tombol itu kan. Kalau kereta kayak gini biasanya nggak dikunci, jadi masih bisa naik manual penumpang. A few moments later. Etape kedua, lanjutan perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta. Kita akan naik kereta ini, kereta api Sawunggali.
Kita duduk di kelas ekonomi di nomor 1. Ekonomi 1 paling depan. Sawunggali ini bawa 5 kereta ekonomi dan kayak tadi ada 3 kereta eksekutif ya di belakang. Ekonominya pakai ekonomi premium, teman-teman. Yang kursinya separohnya searah laju kereta, separohnya lagi berlawanan arah laju kereta ya. Nah, kita nggak tahu nih, dapat kursi yang maju atau mundur nih. Ini ekonomi 2, nomor 1 sampai 10-nya di belakang madep maju ke sana. Saya nomor 6C sih, nomor kecil. Ya, dapat mundur coy. Sayang sekali. Di premium 2 nomor 11 sampai 20-nya madep mundur ya. Di premium 1 nomor 11 sampai 20-nya di belakang madep maju, dan nomor kecilnya nomor 1 sampai 10-nya di depan sana posisinya madep mundur. Kita duduknya mundur. Gak bisa nebak karena rangkaiannya acak satu rangkaian ini. Nomor kursinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam. Saya di nomor 6C. Wah, di samping sebelah kanan. Kereta api Joglo Semarkerto yang muterin Jawa Tengah, teman-teman. Tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, kalau ini ekonomi, tapi ekonomi new generation modifikasi ya, dari luar kayak ekonomi jadul tapi kursinya udah searah laju kereta semua. Gak ada yang madep mundur atau berhadapan. Kalau kita premium, meskipun kelihatan dari luarnya kereta baru tapi ada kursi yang madep mundur. Lebih nyaman itu sih sebenarnya. Ada eksekutifnya juga, eksekutif tua tahun 67 tuh, 1967. Di belakang berapa nih? Tahun 99, kaca lebar, panoramic LED version. Di sana ada Argo Semeru tuh, baru masuk dari Gubeng, Surabaya ke Jakarta juga. Di jam-jam siang nih banyak kereta-kereta ngebut pelari ke arah Jakarta. Termasuk Sawunggali ini, salah satu yang ngebut dan cepet. Nah, kita berangkatnya di belakangnya Argo Semeru ya teman-teman. Kalau enggak, kayaknya bakal kena susul sih Sawunggali kalau berangkat di depannya Argo Semeru. Dan kalian tahu, kereta biru mewah itu, kereta kompartemen, hari ini tiketnya habis sampai ke Jakarta. Gokil kan? Padahal tarifnya udah di atas 1,5 juta, sampai 2 juta bahkan. Ludes coy. Kereta mahal tuh belum tentu kosong. Yang bilang kereta mahal nggak laku dan pasti kosong, ludes tiketnya, habis hari ini sampai ke Jakarta. Semua kereta dari Jogja ke Jakarta hari ini habis, mau yang mahal, mau yang murah, habis semua. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau kita naik kereta yang belum new generation, apalagi ekonomi, kita nggak bisa nebak atau bikin rumus nomor-nomor kursi kereta yang madepnya maju, nomor-nomor kursi kereta yang hadap maju searah laju kereta. Kita nggak bisa nebak, kita cuman bisanya ya bejo-bejoan aja. Saya bahkan yang sering naik kereta aja dapat kursi yang mundur hari ini. Karena kalau kita lihat satu rangkaian kereta dari ujung depan, dari ekonomi 1 sampai ekonomi 5 ini tuh rangkaiannya ngacak semua nomornya, nggak sama ya. Contohnya di ekonomi 2, premium 2 ini nomor 1 sampai 10 tadi ada di baris belakang, yang artinya madep maju searah laju kereta. Dan nomor besarnya, nomor 11 sampai 20-nya ada di baris depan sini, yang artinya madep mundur ke belakang. Karena kereta premium ini kan kursinya separuh penumpang itu madep maju dan separuhnya lagi madep mundur ke belakang ya. Yang ada hadapan cuma di tengah. Saya tadi kalau ngambil di premium 2 nomor 6C dapat kursi yang maju searah laju kereta. Tapi saya ngambilnya di ekonomi 1 jadi madep mundur. Kita akan mundur sampai ke Jakarta. Nah, ini ya, kalau di premium 1 nomor 11 sampai 20-nya dia ada yang di baris belakang. Artinya madep searah laju kereta ke arah sana ya teman-teman. Tapi kalau untuk nomor 1 sampai 10-nya ada di depan sana, di ujung pintu yang sana, di belakangnya lokomotif. Mundur madepnya, dan nggak ada proses pemutaran lokomotif, nggak ada proses pemindahan lokomotif. Jadi kita dari Kutoarjo sampai ke Jakarta kurang lebih selama 5 jam bakal madep mundur. Kalau di Surabaya mungkin ya, kalau ke arah Ketapang, kalau awalnya dapat mundur, nanti dari Surabaya ke arah Jogjanya bisa dapat maju. Tapi kalau dari sini nggak ada proses pemutaran lokomotif, jadi ya kalau mundur terus. Kita berangkat tepat waktu 13:50 dari stasiun Kutoarjo. Ya, kita madep mundur guys sampai Jakarta.
buat kursi nomor 6 ini nama 6C 6D ya di kereta premium. Dekat jendela yang full ya teman-teman, nggak ada tembok penghalang dan jendelanya nggak sharing, jadi kita menguasai satu jendela full penuh untuk melihat pemandangan. Ini nomor 6 tuh, jendelanya full, nggak ada pembatasnya, tapi nggak kayak di nomor 15 yang dapat tulang buat nyandarin kepala. Ini masih agak jauh, kalau di nomor 15 kan enak ya. Biasanya duduk sambil nyandarin kepala. Alhamdulillah cuacanya cerah banget, langitnya biru, bagus banget ya. Saya duduknya di nomor 6C, yang artinya bukan di pinggir jendela ya teman-teman, duduknya di gang sebelah sini. Di sini tuh lebih dingin, AC-nya lebih kerasa dingin dibandingkan kita duduk di pinggir jendela, karena di pinggir jendela ini lebih panas, lebih hangat kena cahaya matahari. Nah, kelemahannya duduk di pinggir jendela kalau pas perjalanan siang kayak gitu sih, lagi mataharinya pas di atas ya, jadi ini lebih hangat di sini. Duduk di sini tuh lebih hangat, tapi ada juga korden atau tirai kalau misalkan teman-teman silau atau panas bisa ditutup, lumayan mengurangi. Cuman biasanya tetap lebih hangat karena dekat jendela dibandingkan di gang sebelah sini ya, yang di lorong-lorong. Kalau di situ tuh dingin karena pas di bawah AC teman-teman. Jadi kalau kalian emang butuh kenyamanan yang lebih dingin perjalanannya, ya saya saranin ngambil kursi di nomor C atau nomor B ya, untuk naik kereta ekonomi premium ini. Kalau nomor A sama yang D kan di dekat jendela, dia lebih hangat, kecuali yang di sebelah sana atau sebelah kanan. Cuman kita juga nggak bisa tebak yang kanan yang kiri yang nomor berapa. Puasan sama apa? Oh, Argo Dwi Pangga sepertinya. Kita tiba di stasiun Kebumen teman-teman. Yang naik, liatin tuh. Banyak banget ya penumpang Sawanggali ini, kebanyakan biasanya dari Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto. Bakal penuh kayaknya. Bakal mulai penuh coy. Tadi dari belakang sana juga ramai banget. Cuman pas saya pesan kemarin tuh anehnya yang full itu malah yang belakang-belakang, ekonomi 5, 4, 3, 2, 1 ini masih lumayan kosong. Apa pada takut duduk di paling depan ya? Di ekonomi 1. Berangkat dari Kebumen teman-teman. Penumpangnya penuh, masih crowded cuy. Motornya masih ke bawah. Lepas Kebumen, kursi-kursi yang tadinya kosong sekarang udah keisi penumpang. Kereta Sawanggali ini tuh emang jadi favorit warga Kebumen, Cilacap, dan wilayah Banyumasan ya buat ke Jakarta. There ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Kalau sebelumnya kereta api Sawanggali ini bisa sampai kecepatan 120 km per jam ya. Sekarang diturunin, kayak maksimal cuma 110, karena emang beberapa kereta ekonomi yang campuran terutama dan full class ekonomi itu udah nggak boleh lagi sampai 120 sekarang ini. Maksimal cuma 110. Yang bisa 120 yang campuran itu cuma Gaya Baru, Jayabaya, Harina, Malabar, sama Mutiara Selatan. Cuman 5 kereta itu aja. Kita ketemu sama kereta apa lagi nih? Oh, Gajah Wong ya kayaknya, bawa priority. Soalnya di belakang Argo Dwi Pangga, kan dia kena susul. Tiba di stasiun Gombong dan penumpang yang naik juga, wih, banyak banget coy. Gombong, Kebumen, Purwokerto ya biasanya itu ramai banget penumpangnya sih.
fasilitas toilet di kereta ekonomi yang premium seperti kereta api Sawunggali ini. Toiletnya cuma ada di salah satu sisi ujung setiap gerbong keretanya ya teman-teman. Jadi nggak ada di sana satu, di sini satu. Toiletnya jejer dan dipisahkan antara toilet pria dan toilet wanita. Yang pria pakai kloset jongkok, yang wanita pakai kloset duduk teman-teman. Jadi kalau kalian nyari toilet di kereta ekonomi premium kayak Sawunggali ini, atau mungkin yang stainless steel yang baru-baru lah pokoknya, mau yang new gen atau mau yang premium, itu toiletnya cuma ada di salah satu sisi ujung gerbong kereta. Kuncinya adalah teman-teman harus nyari ke arah nomor kursi yang nomor besar. Kalau di premium ini nomor 21 ya, 20 ya. Nomor 20 atau mungkin 21 atau 19, pokoknya ke arah nomor yang besar. Nah di situ bordesnya luas dan ada toiletnya. Jadi kalau ke arah nomor 1 malah nggak ada toiletnya teman-teman. 14.51 kita masuk stasiun Kroya. Tuh penumpangnya tuh teman-teman. Keretanya emang laris ya, apalagi ke arah Jakarta. Dan kebanyakan naiknya dari sini. Bener, Bang. Stasiun Kroya, stasiun percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung. Kalau lurus single track sebelah sana itu ke arah Bandung, bisa tembus Jakarta juga. Tapi Sawunggali nanti bakal belok ke utara ke arah Purwokerto Cirebon ya. BTW tadi juga ada yang turun loh di Kroya. Kayaknya beli tarif khusus dari Kutoarjo ke Kroya. Berapa ya? 65.000 kalau nggak salah ekonomi. Kalau eksekutif 90.000. Tarifnya ikut Purwokerto ya teman-teman. Jadi untuk Sawunggali ini ada tarif khusus untuk rute-rute tertentu ya teman-teman. Kalau mau murah bisa ngeteng. Cuman kalau ke arah Jakarta rawan bakal turun di tengah jalan karena habis tiketnya. Setelah Kroya mulai belok ke kanan ke utara, ini mataharinya udah nggak ada di sisi sebelah kiri atau kanan kereta ya, jadi lumayan teduh, lumayan redup. Untuk yang deket jendela di nomor 6 yang tadi kita dapat cahaya matahari, sekarang matahari pindah ke kanan kereta teman-teman. Dan pemandangannya bakal bagus banget ya setelah Kroya, sawah-sawah hijau dan juga pegunungan, dan kita bakal lewat Sungai Serayu dan juga terowongan teman-teman. Jadi siapin aja handphone kalian buat ngerekam, buat ngefoto, jangan sampai ketiduran. Karena pemandangan jalur kereta lintas selatan tuh bagus banget, apalagi nanti setelah Purwokerto. Sebelah saya ini masih kosong dari Kutoarjo sampai Purwokerto. Nah ini sebentar lagi kita nyampe Purwokerto, apakah ada isinya atau enggak ya? Soalnya tiketnya habis sih teman-teman, jelas pasti ada yang naik di sini. Kita tiba di Purwokerto, yang turun banyak banget teman-teman. Terus yang naik, tambah banyak. Biasanya kereta penuh tuh di sini nih, Purwokerto ke Jakarta tuh pasti penuh banget keretanya. Tuh, rame coy. Makanya kalau beli tarif khusus, putus-putus ngeteng sampai ke Jakarta bisa turun di Purwokerto kalau tiketnya habis. Soalnya penumpang Purwokerto tuh pasti penuh, banyak banget. Yang turun banyak, yang naik banyak teman-teman. Kita masih lanjut sampai ke Jakarta teman-teman. Jadi saya nggak cuma sampai Purwokerto,
Kita bakal sampai ke Jakarta Pasar Senen naik kereta api Sawung Galih ya. Udah mulai sore, jadi pemandangan setelah Purwokerto ke arah Cirebon ini bakal bagus banget karena cahayanya redup dan jalurnya belok-belok ngelewatin pinggir gunung, kaki Gunung Selamet teman-teman. Kayaknya sih penumpangnya udah full lagi. Gokil emang. Makanya kereta-kereta dari Jogja, dari timur ke arah Jakarta kalau misalkan tiketnya habis, tapi kalau kita naiknya dari timur masih kosong, sepi, kemungkinan penumpang yang naik itu kebanyakan dari Jogja, pokoknya mulai Jogja ke barat lah. Yang paling banyak biasanya finalnya di sini nih, di Purwokerto teman-teman. Lokomotif dinasnya ternyata pakai CC20395 nomor urut 10 di Poinduk Yogyakarta, bukan 9501 ya. Tadi angka 01-nya sama 10-nya agak mirip sih. Nah, dari Purwokerto ke Jakarta penuh ini. Ternyata banyak juga yang parsial beli tarif khusus sampai ke Purwokerto doang ya teman-teman. Di dalam masih penuh ngantri. Ya, ada yang baru lari-lari. Udah mau berangkat padahal PPK-nya udah keluar tuh. Malah lari-lari. Baru datang dengan santainya. Untung belum berangkat angus tiketnya. Jangan mepet-mepet ya guys. Mana bingung lagi naiknya kemana. Kasihan juga kalau misalkan telat sampai nggak bisa ikut kereta. Berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Tadi banyak penumpang yang turun juga ternyata. Tapi langsung aja keisi sama penumpang baru yang naik dari Purwokerto. Dan kayaknya sekarang udah full seat nih. Sebelah saya juga udah ada penumpang yang baru naik dari Purwokerto. Nah, setelah stasiun Purwokerto, pemandangan di kanan dan kiri jalur kereta masih bakal bagus banget pemandangannya. Bakal nyegerin mata. Kalau kalian mau pengen lebih menikmati pemandangan sepanjang jalur kereta dari Purwokerto sampai Jakarta, saya saranin lepas Purwokerto, kalian bisa ke kereta restorasi. Bisa kulineran sambil menikmati pemandangan jalur selatan yang indah banget. Dan setelah Purwokerto, pemberhentian selanjutnya langsung ke Cirebon. Jadi buat kereta api Sawung Galih siang ini termasuk ekspres banget, minim berhenti dan ngebut. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, siapkan diri Anda, periksa dan kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api. 17.04 kita tiba di stasiun Cirebon teman-teman, untuk pemberhentian kereta api Sawung Galih ada di stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi di Cirebon mengerjakan cuma melintas langsung yang berangkat dari Cirebon tadi berhenti cuma sebentar aja karena nyampe Cirebon juga udah telat. Penumpangnya masih tetap full dan ada beberapa penumpang baru yang tadi baru naik dari Cirebon. Dan setelah Cirebon ini kereta api Sawung Galih pemberhentian selanjutnya langsung ke stasiun Jatinegara. Jadi keretanya nggak berhenti di beberapa stasiun yang ada di wilayah Jawa Barat, kayak Karawang, Cikarang, Bekasi, dan lainnya. Jadi buat kalian yang tujuannya ke Karawang, Cikarang, Bekasi, itu nggak bisa naik kereta api Sawung Galih yang siang ini ya. Atau sebenarnya ya bisa juga sih kalau mau naik kereta ini, tapi turunnya di Jatinegara. Nanti tinggal balik transit naik KRL dari stasiun Jatinegara.
Total durasi perjalanan ngeteng naik kereta dari Jogja ke Jakarta sekitar 7 jam perjalanan dengan total biaya nggak sampai 300.000 teman-teman. Saya kemarin dapat promo tiket saung galihnya jadi sekitar 180 ribuan. Dan kalau di total ongkosnya naik kereta dari Jogja ke Jakarta kalau kita ngeteng kayak gini cuma sekitar 197.000 aja. Tarifnya lebih murah dibandingkan kalau kita beli tiket keretanya langsung dari Jogja direct ke Jakarta, yang biasanya tarif kereta ekonominya udah tembus di harga 300 ribuan ke atas. Jadi buat kalian yang habis liburan di Jogja dan mau balik ke Jakartanya siang, pengen naik kereta ekonomi yang cepet dan tarifnya lebih murah, itu bisa cobain cara ini ya. Kita tiba di stasiun Jatinegara. Selamat datang di kota Jakarta. Nah, buat teman-teman yang tujuannya ke Cikarang, ke Bekasi, itu nggak bisa naik saung galih ya, karena ngebut coy, melintas langsung di Cikarang sama Bekasi. Karawang juga nggak berhenti. Jadi kereta ini tuh sebutannya saung racing ya, saung galih racing, soalnya dari Cirebon tuh langsung Jatinegara teman-teman, nggak berhenti di stasiun-stasiun sebelum Jatinegara. Kita berangkat kembali dari stasiun Jatinegara. Penumpang yang menuju ke arah Pasar Senen ini masih lumayan banyak teman-teman, tapi kayaknya nggak sampai separuh kapasitas kereta ya. Kebanyakan turunnya di Jatinegara. Kayaknya emang tujuannya mungkin ke Bekasi, ke Cikarang. Karena kalau di Bekasi sama Cikarang, saung galih ini nggak berhenti ternyata, yang dari timur, yang dari Kutoarjo yang saung galih siang ya. Ngebut coy, tadi di Bekasi kenceng banget. Gila emang. Kita udah terlambat, harusnya 19.40 udah masuk Pasar Senen, tapi ini 19.44 kita masih baru berangkat Jatinegara. Tapi nggak apa-apa, yang penting terlambatnya kayaknya nggak begitu lama ya. Soalnya tadi ketahan lama itu di Bekasi Timur. Bekasi Timur tuh lama banget ketahan. Berarti hampir kira-kira kayaknya nggak sampai 5 menit sih, cuman lama banget. Terus sebelum Cikampek itu juga ketahan. Setelah Cikampek itu juga ketahan karena depan kita ada kereta lokal. Terus sebelum Tambun ketahan lagi karena depannya ada KRL, jadi nunggu KRL-nya masuk Tambun, minggir dulu baru disusul. Jadi ini adalah opsi perjalanan ngeteng kalau kalian kehabisan tiket kereta dari Jogja yang secara langsung ke Jakarta ya teman-teman. Itu bisa kalian naik Pramex dulu, tarifnya 8.000 ke Kutoarjo, naik Pramex yang siang yang jam 11.50 ya berangkatnya dari stasiun Tugu Yogyakarta. Itu bisa pakai e-money, bisa pakai tiketnya beli di Gojek, tarifnya Rp8.000. Terus dari Kutoarjo ke Jakartanya kalian nyambung naik saung galih siang, tarifnya sekitar 200 ribuan. Kalau sekarang ini saya dapat promo 189.000 teman-teman. Jadi totalnya perjalanan kali ini nggak sampai 200 ribu ya, cuma 190-an ribu. Jadi lebih hemat dibandingkan kita beli tiket kereta yang langsung dari Jogja ke Pasar Senen. Dan nyampainya di Jakarta juga nggak kemalaman, masih jam setengah 8-an lah, jam 8 kurang. Telat-telat dikit pun juga masih bisa ngejar angkutan umum lah ya, nggak sampai tengah malam banget, nggak sampai malam banget. Jadi enak sih naik kereta saung galih ini, meskipun sebenarnya keretanya masih belum new generation. Jadi keretanya untuk yang ekonomi ini masih pakai ekonomi premium dan ada kursi yang madep mundur kayak saya sekarang. 5 jam lebih kita duduk madep mundur dari Kutoarjo sampai ke Jakarta Pasar Senen. Oke teman-teman, kita siap-siap turun di stasiun tujuan akhir di stasiun Pasar Senen Jakarta. Alhamdulillah jam 19:55 kita tiba di tujuan akhir kereta api saung galih di stasiun Pasar Senen Jakarta. Lokomotifnya langsung dicopot teman-teman. Kayaknya bakal diganti sih, nggak mungkin pakai lokomotif ini ya. Harusnya ada lokomotif lagi dari Cipinang. Kita terlambat sekitar 13 menit dari jadwal teman-teman. Masih lumayan oke lah, telatnya nggak lama-lama banget. Kalau kalian mau sholat bisa sholat dulu di sini, langsung pas musola ya. Kalau di kereta ekonomi 1 paling depan, langsung diserbu sama penumpang yang dari Pasar Senen ke arah Kutoarjo ya teman-teman. Nah kalau kalian kehabisan tiket kereta yang ke Jogja, ya bisa naik saung galih ini. Nanti turun Kutoarjo terus nyambung Pramex ya, naik saung galih yang malam. Tapi yang depan belum boleh masuk sebenarnya, karena masih dibersihin. Rame banget coy. Baru datang 10 menitan kemudian langsung putar balik ke arah Kutoarjo. Lokomotifnya udah ada nih teman-teman. Tuh PPKA-nya udah siap-siap. Udah mau berangkat.
Langsung semboyan coy. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan dari Jogja ke Jakarta, ngeteng, naik Pramex dan naik kereta api Sawunggali Racing. Kereta Sawunggali yang paling cepat ya kayaknya, yang jadwalnya siang itu. Kita tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, informasinya bermanfaat, dan juga videonya menghibur. Nantikan video trip selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kota Jakarta. Dadah. Ramai banget. Buset.